Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Dadi Ramadan. Pemerintah melalui Kementerian Agama tengah menggodok aturan mengenai pemotongan gaji aparatur sipil negara atau ASN beragama Islam sebesar 2,5% untuk zakat. Pemotongan itu dilakukan untuk mengoptimalisasi potensi zakat di Indonesia yang sangat besar. Wacana pemotongan gaji aparatur sipil negara atau ASN masih menjadi pro kontra di kalangan masyarakat. Rencana pemotongan gaji PNS ini merupakan lanjutan dari Inpres nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian. Bagi PNS yang merasa keberatan dengan adanya potongan tersebut dapat mengajukan permohonan kepada masing-masing kementerian. Anggota Komisi 8 DPR RI Weni Haryanto mengatakan rencana pemotongan gaji pegawai negeri sipil berangkat dari niat baik Presiden yang ingin mengembangkan ekonomi syariah dengan cara mereformasi mengumpulkan zakat. Menurut Weni, potensi zakat sebetulnya besar. Dari informasi Basnas, sekitar 270 triliun rupiah. Memang seharusnya ini bersifat sukarela. Jangan norma-norma agama dipakai untuk mengelola negara. Harus selama belum dijadikan hukum positif, itu tidak bisa digunakan untuk melaksanakan itu, seperti itu. Anggota Komisi 11 DPR RI Amir Uskara mengatakan potongan gaji 2,5% pegawai negeri sipil yang diwacanakan oleh Kementerian Agama ini semata-mata ingin memfasilitasi pegawai yang mungkin kurang paham atau mungkin tidak memiliki kapasitas pembagian zakatnya. Amir menambahkan pemotongan ini tidak ada unsur paksaan, melainkan hanya untuk memenuhi kewajiban sebagai umat Islam dalam menyalurkan sebagian hartanya. Aturan yang terkait dengan dana zakat ini kan untuk diberikan kepada fakir miskin dan anak yatim. Itu barangkali yang, karena kan selama ini dana-dana zakat ini kan tidak terfasilitasi dengan baik. Kalau misalnya dana yang menurut Menteri Agama sampai 10 triliun itu bisa dikumpulkan kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan umat, besar sekali anunya itu manfaatnya. Andri TVR Parlemen melaporkan. Terkait pengaduan perwakilan Pergerakan Dokter Muda Indonesia mengenai ijazah sarjana kedokteran yang ditahan oleh Kemristek Dikti, Komisi 3 DPR RI menilai aturan tersebut cederai hukum. Komisi 3 segera mengkaji kasus ini dari aspek hukum dan juga keadilan. Pergerakan Dokter Muda Indonesia sejak tahun 2015 terus memperjuangkan haknya untuk mendapatkan ijazah sarjana kedokteran yang masih ditahan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Penahanan ijazah ini dilakukan karena Kemristek Dikti menilai para dokter muda belum melakukan kewajiban terakhirnya mengikuti uji kompetensi mahasiswa kedokteran. Sedang menurut perwakilan Pergerakan Dokter Muda Indonesia, aturan tersebut dikeluarkan setelah mereka selesai yudisium atau tidak lagi terhitung memiliki kewajiban sebagai mahasiswa. Sejak aturan tersebut ditetapkan, perwakilan dokter muda mengaku belum pernah melihat secara fisik sertifikat profesi hasil dari uji kompetensi akhir mahasiswa. Anggota Komisi 3 DPR RI Taufikul Hadi menyatakan keberatannya atas aturan berdasar surat edaran Kemristek Dikti tanggal 8 Juli 2014. Ia menilai aturan ini cedera hukum karena seharusnya menurut putusan MA, sebuah aturan tidak berlaku surut. Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa sebuah peraturan itu tidak boleh berlaku surut. Jadi kalau mereka sudah di tingkat terakhir, kemudian diberlakukan peraturan tersebut, maka yang berlaku adalah mahasiswa mau masuk pada tahun itu, bukan yang mau selesai, apalagi kalau misalnya sudah selesai. Nah, ini adalah peraturan yang menurut saya tidak punya keadilan dan itu tidak baik. Pelanggaran hak asasi manusia terhadap para mahasiswa. Menanggapi pengaduan perwakilan Pergerakan Dokter Muda Indonesia kepada Komisi 3 DPR RI mengenai ijazah sarjana kedokteran yang masih ditahan Kemristek Dikti, anggota Komisi 3 DPR RI Ahmad Zaki Siraj mengatakan Komisi 3 DPR akan mempelajari secara menyeluruh kasus dugaan penahanan ijazah tersebut dan akan mengkaji aspek keadilan hukum lebih lanjut. Nah, mereka mengadu ke Komisi 3 karena ada sesuatu yang dirugikan dan tidak adanya keadilan dalam kebijakan itu. Nah, tapi dalam penyelesaiannya tentu Komisi 3 mengkaji juga hukum itu harus ujungnya adalah keadilan. Dan mewujudkan keadilan itu adalah sebuah proses yang cukup panjang. Tim TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat Indonesia terkait pentingnya asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Mengingat program BPJS ini untuk memberikan jaminan sosial bagi masyarakat khususnya para pekerja di hari tuanya kelak. Ditemui usai menggelar rapat dengan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun di Kota Batam baru-baru ini, anggota Komisi 9 DPR RI Adang Sudrajat meminta kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara utuh dan jelas terkait pentingnya asuransi BPJS sebagai jaminan hari tua, kecelakaan atau meninggal dunia. Menurut Adang, asuransi seperti BPJS Ketenagakerjaan sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk melindungi masyarakat dari bahaya. Dan hal tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS untuk memberikan jaminan dan layanan sosial kepada masyarakat yang terbaik dan inovatif. Rakyat yang ada, terutama sektor informal ini belum sadar manfaat yang disiapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk mengcover mereka ketika kecelakaan kerja atau tertimpa kematian, ataupun pada saat mereka tidak bisa lagi produktif bekerja dengan adanya jaminan hari tua. Sana ini sosialisasi ini cukup, tentu mereka dengan sadar yang informal ya, karena informal kan bayar sendiri. Ya. Anggota Komisi 9 DPR RI mengingatkan kembali kepada pihak pemerintah yang bertanggung jawab untuk menata kembali sistem BPJS agar fokus membahas hubungan kerja pengemudi ojek online dengan perusahaan transportasi online tersebut sehingga para pengemudi ojek online statusnya jelas dalam sistem asuransi BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia. Sangat banyak saya kira masukan yang didapat gitu ya, baik dari pihak penyedia jasa online tersebut dan juga termasuk dari perwakilan daripada pekerjanya sendiri gitu, sehingga memang ini butuh regulasi yang bisa memihak kedua belah pihak. Dari Batam, Kepulauan Riau, Habibie Mahabah, TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.